Selamat pagi, ladies. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Ini adalah kelas terakhir saya di tahun 2023, dan saya bersyukur sekali selama setahun ini Tuhan begitu baik kepada kita semua, menginspirasi kita untuk semakin mengenal firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya, dan percaya akan campur tangan Tuhan. Dan saya berharap, ladies, Anda semua merasakan bagaimana Tuhan terus-menerus menabur kebenaran firman-Nya melalui banyak cara, melalui gereja Anda, melalui tempat Bible study di mana Anda bertumbuh, dan juga melalui setiap langkah kehidupan kita. Dan saya berharap tahun ini kita merasakan perubahan hidup kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana Dia setia dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita mungkin merefleksi tahun ini sedikit ya, sebelum kita membuka dalam doa, mungkin banyak sekali Anda mengalami rasa sedih, kecewa, impian yang belum tercapai, mungkin kekecewaan kepada Tuhan, kepada sesama, atau kepada diri kita sendiri. Tapi Tuhan begitu baik, dan Tuhan terus-menerus campur tangan dalam kehidupan kita untuk membawa kedewasaan iman ke kita semua. Kalau nanti Anda punya waktu di bulan ini, di Desember 2023, coba tulis seperti apa tahun lalu untuk Anda dan tahun ini. Refleksikan, bandingkan bagaimana kebaikan Tuhan menyertai kita semua, bagaimana Tuhan membuat kita semakin bertumbuh dan berbuah dalam kebenarannya. Saya berharap kita bisa melihat kebaikan Tuhan dan terus-menerus memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka dalam doa, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang tema terakhir pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami datang menghadap tata kemuliaan Tuhan dengan ucapan syukur bahwa kami boleh menghirup udara hari ini, kami boleh sehat hari ini, kami boleh menjalankan kehidupan kami hari ini, dan kami bersyukur Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mungkin tidak mengerti banyak kejadian hidup kami. Kami nggak mengerti kenapa ini mesti terjadi, kenapa kami mesti kehilangan, kecewa, dan apapun bentuknya. Tapi kami boleh percaya Engkau mengetahui yang terbaik untuk kami semua. Engkau mempunyai rencana yang sangat indah bagi kami semua. Seringkali kami sendiri yang tidak bisa melangkah, Tuhan. Tapi Engkau mendorong kami dalam kebenaran-Mu. Membantu kami untuk bisa melangkah ke masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang mengubah hidup kami. Allah yang merestorasi kerusakan kami. Allah yang terus-menerus mengampuni dan memberikan kami semangat untuk tetap maju dalam hidup sekalipun banyak kejadian menunda kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk semua orang di sekitar hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, untuk campur tangan Tuhan yang terlampau detail dan sangat-sangat teliti. Tuhan, kami berharap pada hari ini kami bisa belajar hal yang baru, terutama dalam kami menghitung hari, terutama dalam kami menggunakan teknologi untuk membuat hidup kami jauh lebih mudah. Tapi yang pasti, Tuhan, kami sungguh-sungguh berharap Tuhan Yesus akan selalu menjadi pribadi di tahta tertinggi dalam hati dan kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami sendiri yang punya harapan yang salah. Dan kami percaya penuh, Tuhan, hari ini akan ada inspirasi baru untuk kami semua. Kiranya Kamu memberkati hamba dan telinga kami semua, biar apa yang akan diberitakan, sekalipun sepertinya dunia modern, tapi kami percaya ini ada nilai rohani yang bisa kami petik pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan nama Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Oke, ladies. Nah, sekarang kita berbicara tentang teknologi, sahabat atau musuh. Kalau Anda mungkin mengikuti selama 3 minggu terakhir ini, kita bisa melihat begitu banyaknya perkembangan teknologi. Dan karena itu, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang sekilas tentang teknologi dan peradaban kuno hingga modern. Kenapa ini penting? Untuk kita menyadari bahwa teknologi itu bukan cuma handphone atau komputer atau robot, tapi teknologi itu apapun yang berguna pada zaman itu yang membuat orang bisa lebih efisien, lebih cepat dalam mengerjakannya. Jadi kayak contohnya cangkul aja sebuah teknologi pada zaman itu. Atau gunting. Gunting juga teknologi. Mungkin dulu harus petik satu persatu, sekarang bisa langsung sekalian. Jadi teknologi itu muncul di banyak era, dari zaman kuno maupun zaman modern. Itu kita udah sadari ya melalui kelas terakhir 2 minggu yang lalu. Sehingga kita bersyukur bahwa teknologi itu berkembang secepat perkembangan zaman. Jadi peradaban kuno pun juga punya banyak teknologi, sampai sekarang pun juga punya banyak teknologi.
Kita pun juga mempelajari 2 minggu lalu tentang teknologi dan pikiran kriminal, di mana kita bisa melihat bahwa teknologi itu seharusnya membawa kebaikan, membawa suatu kemajuan untuk mempermudah hidup orang, tapi di tangan si jahat, dia menggunakannya untuk kriminal, untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan kita pun juga harus mempelajari apa saja sih kriminal-kriminal tersebut. 2 hari lalu om saya bercerita, oh om nggak bisa akses ke Facebook saya karena ada Facebook kirim surat bahwa saya punya harus ganti password, terus nggak dikasih link, saya buka linknya habis hilang saya punya Facebook. Saya lagi mikir ini kan udah dibicarakan oleh banyak orang ya, seringkali jangan buka link pengiriman barang, bilang tolong buka ganti alamat, masih aja buka, atau ini undangannya ya tolong diklik, ngapain diklik gitu. Maksudnya sekarang pun juga sama, ini dari website nggak jelas ngasih tolong kamu segera, jangan panik. Intinya jangan panik dan jangan rakus. Kena tipu MLM karena rakus, kena tipu penipuan teknologi karena panik. Jangan panik, tenangin dulu, doa dulu, mikir ulang apa yang harus perlu saya lihat. Oke, alamatnya. Terus ngapain Facebook kasih saya, kan bisa aja nanti. Oke, ada cara-cara tertentu Facebook bisa masuk email kita dengan email yang benar dan sebagainya. Maka dari itu jangan panik dan jangan rakus, itu intinya ya, kalau kita nggak mau jatuh dalam pikiran kriminal yang jahat itu. Tapi di waktu bersama kita berdoa ya, minta hati-hati, karena sekalipun kita hati-hati sekali, penipuan kan semakin canggih, kita bisa aja nggak tahu yang terbaru. Tapi kita belajarin dan sharing ke banyak orang, menolong orang untuk tidak sampai jatuh ke dalam penipuan. Jadi kalau Anda punya orang tua, tante, om, please kasih tau mereka, mungkin mereka nggak baca. Mereka keasikan ngomongin masalah jus atau masalah ramu-ramuan di dapur sampai mereka nggak melihat tentang teknologi yang terbaru ini. Please sharing, nggak apa-apa. Kita bukan mengajar mereka, bilang, mama, tahu nggak? Hati-hati ya, jangan buka-buka link-link ya. Itu suka ada penipuan ini, gitu. Karena banyak orang kehilangan uang dan sebagainya. Itu dari minggu lalu. Jadi kalau Anda yang telat, nggak pernah nonton, please watch. Mungkin bisa membantu Anda juga. Minggu ini kita akan bicara inovasi dan pengelola teknologi. Jadi harapan kita adalah kita setia kepada apa yang Tuhan berikan, mengelola dengan sebaik-baiknya, menciptakan yang dengan yang berguna bagi banyak orang, dan gunakanlah untuk kebaikan sesama. So, sekarang kita akan bicara tentang ini, dan kita akan membagikan kesaksian. Jadi Anda kalau ada punya teknologi yang Anda sangat sukai, nanti Anda coba tulis, sharing ke kita ya, biar kita bisa mempelajarinya, siapa tahu berguna untuk yang lainnya. Kejahatan kita harus sharing, kebaikan pun juga lebih-lebih lagi kita harus sharing. Teknologi ini sahabat atau musuh sih? Dan bagaimana caranya menjadi pengelola teknologi yang baik? Sambil berinovasi, mengubah sesuatu menjadi lebih baik lagi. Kita kan semua tahu bahwa kita tuh hidup sebagai manusia ciptaan, dan kita pun di antara semua ciptaan. Jadi komputer Anda, handphone Anda sebuah ciptaan. Terus produk baju Anda sebuah ciptaan. Semua yang kita miliki itu adalah ciptaan. Ada sang pencipta yaitu Tuhan, dan Tuhan memberikan kita sedikit pengaruh untuk bisa menciptakan juga, skala kecil untuk bisa menciptakan. Jadi, benda elektronik, kertas tulisan, bolpen, semua teknologi. Dan ini semua adalah ciptaan. Maka dari itu, semua ini adalah ciptaan. Yang tidak pernah tercipta, cuma satu, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita selalu ada. Dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah tidak tercipta. Ia tidak ada menciptakan Tuhan. Tuhan adalah awal mula semua ciptaan. Dia menciptakan. Dia tanpa semua ciptaannya dia sudah ada. Dia tidak pernah tercipta. Dan karena Tuhan tidak pernah tercipta, dia menciptakan, sehingga kita punya Tuhan yang kita sembah adalah Sang Pencipta yang agung. Artinya semua apapun di dunia ini, kalau bukan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengizinkan orang lain untuk menciptakan dengan memberikan dia ide, inspirasi, teori, dan sebagainya. Jadi semua karya-karya orang di dunia ini, Tuhanlah yang memberikan mereka ide. Tuhan tuh sangat canggih, melebihi dari segala bentuk ciptaannya. Jadi, kalau kita melihat kerusakan, kita kembalilah kepada Sang Pencipta. Kalau kita nggak ngerti gimana fungsi sesuatu, tanya kepada Sang Pencipta. Tuhan tahu dia menciptakan. Maka dari itu kita bisa bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menangani hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Bagaimana menangani karya-karya yang kita lakukan, atau menangani begitu banyak teknologi di sana yang mencoba untuk menghancurkan keluarga, membuat anak-anak kita ketagihan dan sebagainya. Kita tanya kepada Tuhan, apa ya Tuhan solusinya agar saya bisa, anak-anak saya bisa merdeka dari ketagihan akan elektronik ini semua.
So, karena itu kita bisa memohon kepada Tuhan untuk membantu kita melihat ulang bagaimana teknologi membangun apa merusak hidup keluarga kita. Kalau semua adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan satu-satunya adalah Tuhan yang pencipta, maka dari itu sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan rupa Allah, citra Allah, artinya secara skala kecil, kita bisa berkarya untuk menciptakan. Kita bisa berkarya untuk menciptakan. Nah, sehingga kita pun juga bisa terinspirasi untuk apa yang kita bisa lakukan bagi dunia ini dengan menciptakan sesuatu. Dan mungkin kita merasa terbatas, tapi sebenarnya hanya perlu dipelajari. Contohnya, yang gampang nih yang kita pasti tahu, cara bikin nasi goreng. Kita mungkin sering makan nasi goreng, sering beli, sering lihat orang masak nasi goreng. Tanpa berani mencobanya, mempelajari caranya, melihat bagaimana orang melakukannya, kita bisa aja nggak berani mencoba. Tapi kebayang nggak, daripada beli, kenapa nggak bikin sendiri? What if yang kita bikin lebih enak daripada orang lain? Kenapa? Bagaimana cara memulainya? Mempelajari, melihat metodenya, membuat replikanya. Ada istilahnya itu ATM. Amati, teliti, M-nya apa ya? Amati, teliti, M-nya modifikasi. Amati, teliti, modifikasi. Itulah caranya ATM gitu, yang kalau dalam teknologi ya. Untuk kita bisa melihat produk dan sebagainya. Nah, sekarang, kenapa kita harus menyadari bahwa kita ini ya, harus melihat teknologi bukan sebagai musuh, tapi sahabat. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pengelola dan membawa inovasi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan di balik kita. Tuhan yang menginspirasi kita. Tuhan yang menuntun kita. Di Kolose 1 ayat 16 berbunyi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini semoga bisa menjadi pegangan kita bahwa semua di dunia ini harusnya tercipta untuk Tuhan. Oleh Dia, karena Dia, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kita harus menjadi pengelola karena semua milik Tuhan. Kita harus jadi pembuat karena semua inspirasi dari Tuhan. Jadi, membuat sesuatu karena Tuhan menginspirasi kita. Mengelolanya karena semua milik Tuhan. Kita harus menjaganya dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan inilah yang kita harus pelajarin untuk bisa bagaimana cara mengelola teknologi dengan cara yang bijaksana. Menjadi pengelola, pengurus atau steward ya, atau bahasa Indonesia yang benar adalah penata layanan. Penata layanan. Titik pengelola atau pengurus atau stewards. Kita berarti harusnya menghargai segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan menggunakannya secara bijak untuk kemuliaan Tuhan dengan mengelolanya dengan sebaik-baiknya dan lebih hati-hati lagi. Pengelola teknologi berarti disiplin dalam menggunakan anugerah Tuhan. Bagaimana caranya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena seringkali teknologi atau apapun yang mempermudah hidup kita harusnya digunakan dengan cara yang benar, untuk hal yang benar. Tapi juga fokus dan disiplin penting sekali untuk hal itu. Kalau kita melihat ya, penata layanan yang baik adalah kita memilih gaya hidup yang terbukti bahwa gaya hidup kita itu adalah membawa kebaikan. Jadi menjadi stewards adalah gaya hidup kita pun juga diubahkan, tapi membawa kebaikan. Nah, penggunaan teknologi dapat menjadi salah satu berkat yang terbesar bagi kita semua. Kita bisa gunakan untuk kebaikan kita sesama, keluarga kita, anak kita, rumah kita, masyarakat di sekitar kita, maupun juga dalam pelebaran kerajaan Allah. Kenapa saya bisa bilang kenapa teknologi penting banget dalam pelebaran kerajaan Allah? Karena Alkitab yang kita miliki adalah bagian dari teknologi. Ada yang menulis, ada yang menciptakan, ada yang Tuhan suruh ciptakan kertas, ciptakan chapter, translating dan sebagainya, dan penyebarannya ke seluruh dunia. Jadi begitu banyak teknologi yang membantu kita untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Itu salah satu dari amazing teknologi yang kita bisa gunakan dalam keseharian kita. Teknologi juga dapat menjadi batu sandungan loh dalam kehidupan kita karena menyita waktu kita, menghabiskan tenaga, dan juga menghabiskan uang. Contohnya, berapa banyak dari kita ketagihan dengan shopping online?
Nah, mungkin saya nggak mau bermasalah shopping online. Ada banyak sekali keuntungannya bagi kita semua. Zaman dulu, kalau kita perlu cari, contohnya cari baju warna putih. Kita pikir, oh ada toko A, kita ke toko A. Aduh, kok nggak pas ya? Aduh, toko B, masih kurang pas. Harganya juga kemahalan. Toko C, bagus banget, tapi kualitasnya nggak bagus. Toko D, pas. Nggak mahal, nggak murah, kualitasnya terbaik. Kan capek ya ke 4 toko untuk menemukan yang kita suka. Terus habis itu mau beli baskom, aduh ke toko lain lagi di ke baskom. Terus habis itu mau beli lagi makanan, aduh harus ke restoran lain. Terus mau beli lagi obatan, aduh harus ke apotek lain gitu. Itu kita bisa berhenti di 10 toko dalam 1 hari. Cuma hanya membeli 3 produk. Baju putih, obat, sama makanan. Betul? Dengan ada teknologi, betapa hebatnya ya. Kita tinggal kayak, oke saya mau, semua bisa di tempat yang sama. Nah, teknologi itu membantu membuat hidup kita lebih efisien, sehingga kita punya banyak waktu untuk hal-hal yang jauh lebih penting dan bermakna dari sekedar cuma mampir ke banyak toko. Tapi banyak orang ketagihan loh dengan belanja. Belanja hal yang nggak perlu, menemenin rumah, dan juga menghabiskan uang yang untuk harusnya masa depan yang lebih cerah. Kalau seandainya nih kita bisa list down ya, kita tulis secara rinci. Setiap bulan dari tahun 2023 Januari, tanggal 1 sampai hari ini, kita pernah belanja apa aja sih? Tulis. Baju, 80.000, peralatan dapur, 150.000, tulisin itu semua. Kebayang nggak kalau barang-barang itu kita nggak beli semuanya? Baju masih ada yang bagus, peralatan dapur masih masih bisa dipakai lah, yang lainnya masih bisa kok. Panci nggak harus punya 3, 2 juga cukup. Satu besar sekali, satu kecil ya, tergantung yang mana diperlukan. Gak usah beli 5, semua size gitu. Tapi kita kan belajar ya dengan mengevaluasi, kebayang nggak uang itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting yang kita harapkan sebenarnya bisa kita miliki. Contohnya, dengan tidak membelanja terlalu banyak, kita bisa beli apa meja idaman kita, kulkasnya harus diganti udah 15 tahun yang udah berkarat dan pintunya suka jatuh. Kenapa nggak kita ganti? Dengan kita berhemat yang lain, kita bisa membeli hal yang penting. Sehingga walaupun jadi banyak-banyak hal dan teknologi ini membawa kebaikan, tapi juga bisa jadi batu sandungan dalam kehidupan kita, menyita uang contohnya, atau menyita tenaga juga bisa loh. Begitu banyak teknologi yang nggak perlu sebenarnya, yang membuat energi kita terlam keluar untuk hal yang sia-sia, atau menyita waktu. Saya sering ini saya berbicara bukan sebagai orang yang udah terbiasa, tapi orang yang ya masih sering kali gagal. Bangun pagi udah pasti saat teduh dulu, doa, baca Alkitab, udah selesai. Oke ya, masih ada waktu 1 jam nih sebelum siap-siap buat buat mandi dan habis itu belajar jam 9 gitu. Ini masih baru jam 7 gitu ya. Terus saya lihat HP, lihat Instastory. Anda tahu kan sekarang Instastory itu ada tombol di mana Anda bisa melihat banyak hal. Kalau Anda buka satu tentang masakan, nanti ada ke bawah lagi semua masakan. Anda buka sesuatu tentang cinta, nanti di bawahnya cinta, cinta, cinta semuanya. Dia algoritma namanya. Algoritma itu membuat kita hanya melihat apa yang kita sukai. Ini berbahaya. Berbahaya pertama adalah algoritma itu berbahaya. Yang pertama ini, sebelum saya selesai ngomong algoritma, saya dari jam 7 itu ngecek-ngecek, baca-baca, baca-baca, nggak terasa loh. Tiba-tiba jam 10 aja. 8, 9, 10, 3 jam habis sia-sia. Cuma scrolling, scroll ke bawah, nonton, nonton. Mending kalau belajar banyak hal yang bagus. Kadang-kadang cuma lucu-lucuan, habis itu lupa. Coba Anda ingat nggak hari kemarin, Anda belajar apa? 3 pelajaran dari TikTok atau dari Instagram Story atau Instagram Post yang Anda pelajarin. Yang berguna banget. Mana ingat? Coba kalau ingat hebat sih. Iya kan? Artinya nggak semua yang entertain mata kita itu berguna untuk otak kita. Bicara algoritma, kejahatan dari teknologi adalah mereka hanya menyodorkan apa yang kita sukai. Jadi kalau Anda bukanya contohnya ya, teman saya nggak suka kucing. Maaf ya, maaf banget, saya sukanya anjing. Untuk saya anjing itu lucu dan setia. Tapi kalau kucing tuh, aduh, mudi-mudi banget, saya nggak suka. Saya punya sepupu, sukanya kucing. Nggak tahu kenapa di Instastory saya ada kucing. Lucu juga sih, tapi saya nggak terlalu suka. Saya forward ke dia. Aduh, gara-gara itu saya lihat kucing tiap hari. Aduh, mana nih gambar video-video anjing. I need the dog, I want the dog gitu. Cuma gara-gara algoritma salah nangkap. Kirain, oh Tracy lagi punya kesukaan baru. Tiba-tiba suka kucing. Ayo kita sodorkan foto kucing. Kucing lagi marah, kucing lagi nakal, kucing lagi ini, kucing ini. Aduh. And I'm like, I want a dog. Dia akhirnya sekarang mau nggak mau harus buka banyak-banyak foto di anjing, like yang anjing doang. Biar keluar lagi nih foto-foto lucunya anjing.
Algoritma berbahaya karena dia membaca apa yang kita sukai dan hanya menyodorkan apa yang kita sukai. Nah, ladies, dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan teknologi, tidak semua yang kita sukai membawa kebaikan. Tidak semua yang kita sukai berguna untuk hidup kita. Kadang-kadang yang kita nggak sukai itu yang sebenarnya baik. Jadi jangan izinkan sebuah mesin menyodorkan hanya apa yang kita sukai. Tanpa mempelajari apa kita belum tahu, apa yang kita nggak suka, apa yang kita punya kekesalan atau trauma, kita perlu membebaskan hidup kita dan mencoba mengeksplorasi pengetahuan kita dengan banyak hal-hal yang berbeda. Jangan izinkan teknologi membatasi kita dengan cara seperti itu. Maka dari itu, dengan kita menggoncangkan algoritma dengan mencari hal-hal yang berbeda. Contohnya, um, cuma gara-gara satu video yang saya forward ke sepupu saya kucing, semua jadi kucing. Akhirnya saya tulis rabbit, saya tulis dogs, saya tulis bear, apa tuh kayak ya bear apa sih bear beruang beruang kutub gitu dan sebagainya. Jadi biar biar kacauin aja algoritmnya, biar dia nggak pikir bahwa saya hanya suka kucing, sehingga dia mau nggak mau harus kenal kepada saya apa hal yang baru. Ini contoh aja. Jadi menyita waktu loh. Tanpa punya disiplin rohani, kita bisa menyita waktu. Saya akhirnya pakai alarm. Saya pakai timer. Instagram hanya boleh 2 jam sehari. Pakai timer. 1 pagi, 1 jam pagi, 1 jam sore. Itu bisa. Ada di aplikasinya. Biar saya nggak menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk hal yang sia-sia. Nah, kita pasti ketika kita menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, dan uang pada bagian mana yang pada bagian kehidupan kita, kita secara nggak langsung akan mengabaikan gaya hidup yang seimbang. Dan kita menjadi orang yang tidak setia dan tidak mengelola hidup kita dengan baik. Nah, kehancuran pikiran atau jiwa manusia seringkali karena pengabdian mereka bukan kepada Tuhan, tapi kepada teknologi. Beberapa waktu yang lalu, saya mempelajari dari seorang penginjil pendeta yang terkenal, namanya Elizabeth Elliot. Dia bilang begini, dia bilang, kita harus belajar untuk punya hati yang tenang dan punya pikiran yang tenang. Wow, wow. Uh, a quiet heart, bahasa Inggrisnya. A quiet heart, a quiet mind. Kapan terakhir pikiran kita tenang, hati kita tenang? Nah, yang masalah adalah wanita, kita punya pikiran bercabang. Kita bisa duduk sekarang dengerin Ladini, sampai mikir nanti makan apa ya? Aduh, ntar sore kemana ya? Ini gimana sih bisnis yang kemarin tuh kok nggak jalan ya? Kita bisa kemana-mana, cabang kepala kita. Bisa mikirin kemarin, hari ini, besok. Cowok enggak. Cowok lagi di kelas, nonton-nonton aja, dengerin. Nggak ada, dia nggak mikirin lain-lain lagi. Kita kepala kita tuh banyak cabang kemana-mana, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan, ngurusin temen, ngurusin drakor dan sebagainya. Sehingga seringkali kita perempuan susah untuk punya hati dan pikiran yang tenang, a quiet a spirit. Karena itu, bagaimana apa hubungannya dengan teknologi dan inovasi? Inovasi kita dipanggil untuk terus-menerus berkarya. Inovasi jangan berpikir bahwa inovasi ini hanya untuk orang pintar, orang ini. Contohnya, ada seseorang kemarin dia bilang kan dia suka pakai es batu untuk ngecilin kantong mata. Jadi pas bangun tidur dia pakai es batu kecil kantong mata, ngencingin muka. Untuk dia tuh bagus banget es batu. Terus dia tuh es batu kan licin dan dingin tangannya. Repot banget. Sama dia dibikin sebuah kreasi, bentuknya tuh kayak plastik, ada bolongannya tempat es batu. Terus bisa diangkat gitu. Pokoknya dia es batu tuh taruh situ, dia pegang plastik itu, dia tinggal gini-gini doang. Nah, itu mah dia dijual lakunya kayak puluhan ribu pieces di Amerika. Padahal dari sebuah masalah ya. Maka itu ini, solusi adalah masalah yang ingin diselesaikan. Siapapun bisa loh membuat suatu kreativitas. Ada seorang ibu-ibu, dia juga bikin kue. Dia bilang, saya tuh bikin 2 kue. Tapi nggak mau, ini oven kecil. Tapi gimana caranya ya? Dia pakai satu satu tempat pembuatan kue, loyang, dikasih kertas minyak tengah-tengahnya,
kertas minyak yang untuk roti itu, kertas minyak. Jadi kan ada pembatas nih, kayak kolam gitu. Satu taruh di roti coklat, satu lagi jadi roti yang, bahan kue coklat, satu lagi kue vanila. Sehingga dia bisa bangun dua-duanya. Ini kan cuma simple ya. Permasalahannya ada, yaitu pingin bikin dua kue. Malas bikinnya dua kali. Jadi bikin adonan banyak. Yang pertama vanila dulu adonannya. Dia keluarin setengah dari campurannya itu, taruh di tatakan yang setengah itu, setengahnya lagi ditambahin coklat. Coklat potong, dialusin, dicampur, dimixer lagi jadi coklat. Masukin ke setengahnya. Dia punya dua rasa kue di satu loyang yang sama. Hanya karena dia berpikir, gimana caranya menghemat waktu, menghemat uang, menghemat tenaga, tapi jadi dua. Itulah inovasi. Inovasi itu nggak harus besar. Inovasi gimana cara bikin sapu kita bisa ngangkat debu lebih cepat, lebih efisien. Gimana caranya bikin lap yang bikin apa, semua bisa. Kita pun bisa menjadi MacGyver, menjadi orang yang bisa berkreasi agar hidup kita jauh lebih mudah. Sehingga siapa tahu loh dari Anda-Anda ini bisa membuat kreasi yang berguna bagi masyarakat. Jadi jangan berhenti cuma menerima inovasi, tapi menciptakan inovasi. Kita pun juga tahu bahwa inovasi itu berguna untuk kita. Dan kita pun juga harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memiliki quiet heart and quiet mind, pikiran dan hati yang tenang. Nggak semua aplikasi, coba Anda lihat kalau Anda HP-nya, kalau Anda pakai komputer punya HP, Anda lihat ya, atau nanti setelah ini selesai, Anda melihat begitu banyak aplikasi yang Anda download gara-gara teman suruh, betul kan? Download aja ini bagus nih buat edit, kalau ini buat buat taruh kata-kata, kalau ini taruh ini buat bikin lebih cantik, kalau ini bikin makanan ini. Untuk apa kita punya semua begitu banyak aplikasi dalam handphone kita yang hanya memberatkan modemnya dan buat kita juga pusing kalau lagi buka, aduh yang mana ya, aduh yang mana ya. Kenapa nggak kita mulai, kalau kita terinspirasi untuk bisa punya pikiran yang tenang, bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik adalah tidak semua yang ada kita harus gunakan. Tidak semua yang ada di aplikasi handphone kita akan gunakan. Enggak loh. Coba cari. Yang mana udah 6 bulan nggak dipakai. 3 bulan nggak dipakai. Setahun nggak dipakai. Hapus. Delete apps. Delete apps. Delete apps. Sehingga kita punya handphone lebih ringan. Bisa menyimpan hal-hal yang penting. Foto pun juga sama. Lagi bengong. Coba kita lihat bulan. Kalau saya punya handphone tuh bisa bilang bulan. Contohnya. September 2001 gitu. Atau Januari 2001. Saya lihat, ini double, hapus, yang nggak pakai hapus, hapus. Jadi hanya benar-benar yang saya suka ada di situ. Mulai sampai itu berarti saya Februari 2021, Maret 2021, apa hal yang sama di waktu senggang kita, sehingga kita punya HP jauh lebih ringan. Karena kenapa? Kita pun sekarang menggunakan HP terus-terusan ya. Ini teknologi yang kita bawa kemana-mana. Ke kamar mandi kita bawa, ke dapur kita bawa, makan sampai nonton juga karena kemanapun kita bawa. Ada pembayaran, ada ngecek keluarga, ada komunikasi, ada rohani, dan macam-macam. Sehingga kita belajar untuk mengelola dengan sebaik-baiknya agar pikiran kita tenang. Coba ladies, lihat ulang apa aplikasi nggak perlu. Dan hati kita pun juga jauh lebih tenang karena kita akan fokus kepada hal-hal yang penting. Banyak aplikasi di luar sana membantu kita. Contohnya, ada orang-orang yang terganggu dengan mengatur schedule, mengatur waktu pertemuan. Ada aplikasi namanya Calendly. Calendly itu adalah aplikasi di mana dia bisa bikin schedule nih ya. Saya mau undang Novia ya. Oke, Novia, kita ketemuan yuk minggu depan. Oke, hari apa Trace? Ini aku kasih kamu schedule-nya ya. Kita kirim linknya. Di situ saya udah ngasih 5 option. Senin jam 1 saya udah tulis. Selasa jam 5, Rabu jam 7, Kamis jam 1, Jumat jam 10. Dia hanya bisa lihat box-box itu. Dia tinggal milih satu. Yang mana dia mau. Dia klik, itu langsung ke kalender saya. Oke, confirm ketemuannya. Enak nggak? Enak kan? Efisiensi. Kedua, contohnya. Kita berkomunikasi. Dulu kan, zaman dulu SMS, calling, itu mahal banget. Zaman dulu banget, ada kartu Telkom. Kita masih harus pergi ke kartu Telkom. Ada lihat kartu Telkom yang kayak tipis banget, masukin. Nanti pusat keluar situ berapa habisnya. Atau kita pergi ke wartel, warung telepon namanya. Atau kita pakai telepon ke rumah, atau pager. Starco 108, mau titip pesan ke teman saya, ketemu di Pondok Indah jam 3. Oke, nomornya sekian. Oke, makasih gitu. Kayak gitu. Dulu zamannya pager dan sebagainya. Akhirnya semakin berkembang teknologi,
Contohnya WhatsApp. Kita bisa makan macam-macam, bisa bisa telepon keluarga sekaligus di grup keluarga, bisa macam-macam gitu. Begitu banyak teknologi. Nah, teknologi telepon, teknologi Instagram kita bisa melihat kehidupan orang, foto-foto dan sebagainya. Sekarang gini ya, teknologi contohnya Pinterest, Anda mungkin suka interior. Kita lagi bosan dengan ide, aduh, diapain ya kamar kita ya? Ini kan tahun 2024, ntar lagi nih. 3 minggu lagi, dua tahun baru nih. Gimana caranya biar kamar saya berbeda dikit? Cari di Pinterest. Wih, lihat, kita tulis small room, low budget. Wah, kita klik, dikasih lihat apa aja kita bisa ubah. Oh, ternyata gampang. Taruh tanaman ini bisa menghijaukan. Atau pakai lighting, ganti lampu jangan jangan putih, harusnya kuning. Atau kita tambahkan, kita posisi ganti. Jangan ke arah ini, nggak enak, terlalu sempit. Kita kita ulang dan sebagainya. Itu ada istilah kayak Pinterest dan sebagainya. Masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang berguna. Tapi jangan sampai kita lupa. Kita perlu pikiran dan hati yang tenang. Percuma punya banyak teknologi, kalau pikiran kusut, hati lagi banyak kemarah. Hati lagi frustasi, hati lagi sedih, hati lagi bosan, hati lagi letih, dan sebagainya. Kita harus mulai belajar untuk menghilangkan atau uninstall hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Apa teknologi yang menghambat kita untuk bertumbuh? Hapus. Kasih orang. Berikan kepada orang. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita tidak menggunakannya, yang apa yang berguna, tapi menghilangkanlah apa yang tidak berguna. Sehingga handphone kita lebih ringan, rumah kita lebih lebih bersih, pikiran kita juga lebih tenang, hati kita penuh dengan damai. Banyak teknologi di luar sana yang bisa kita gunakan. Tidak semuanya membawa kebaikan. Nah, Rasul Paulus berkata seperti ini di kitab Korintus. Um, di Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ini terjemahan baru ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Artinya, memang ada teknologi yang berguna bagi orang lain. Tapi mungkin nggak berguna untuk kita. Nggak cocok sama kita punya kepribadian. Nggak cocok sama kita punya gaya hidup. Kita boleh hapus. Nggak perlu. Apa yang nggak membawa kebaikan, nggak berguna, nggak mendewasakan kita, hapus. Hilangkan dan ringankan hidup kita. Sehingga dimulai dari teknologi, kita gunakan apa yang terbaik. Jangan gunakan yang tidak terbaik. Kita bisa menjadi orang yang setia, bisa fokus kepada berkreasi, dan juga menjadi pengelola yang baik. Kita tidak boleh membenci teknologi. Kita perlu mendoakan orang-orang dalam dunia teknologi, orang-orang yang menyukai teknologi, kita mendoakan mereka agar mereka tidak menaruh teknologi di tahta tertinggi dalam kehidupan mereka. Karena Tuhanlah yang layak bertahta di tempat tertinggi tersebut. Kita harus belajar untuk menggunakan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. So ladies, saya ingin sekali mendengarkan diskusi ini dengan bertanya kepada kalian. Ada nggak yang mau sharing teknologi apa yang kalian temukan yang sungguh-sungguh membantu kalian mempermudah hidup? Dan siapa tahu di tempat ini nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu Anda tahu Pinterest. Pinterest bisa memberikan gambaran tentang fashion, tentang dekorasi dan sebagainya. Teman-teman saya mau bangun rumah sama dekorasi nyari di Pinterest. Teman-teman saya juga mau bikin schedule di Calendly. Teman-teman saya lagi ada banyak lagi notes dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Sehingga kita bisa menggunakan teknologi untuk kebaikan dan juga mempermudah hidup kita. Tapi jangan sampai kita terlalu bersandar pada teknologi, kita lupa bahwa Tuhanlah Allah dari segala teknologi. Nggak semuanya berguna. Nggak semuanya membangun. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau hidup kita penuh dengan hal-hal yang nggak penting, kita mulai tahun ini, akhir tahun ini, mulailah merangkai rencana tahun depan. Hapus yang nggak perlu. Kita hanya fokus kepada yang perlu. Apa 3 hal yang kamu inginkan kamu raih tahun depan? Pengen punya rumah sendiri, pengen punya kendaraan, pengen punya, pengen punya karir yang bagus, atau pengen punya anak dan sebagainya, atau punya relationship dan sebagainya.
Ya tuliskan, doakan, tuliskan. Apa yang tidak mendukung tiga hal tersebut, hilangin. Nanti dulu ya, nggak sekarang. Kecuali kalau Tuhan suruh fokus ke ini juga, tambahkan ini, bisa juga tambahkan. Tapi jangan terlalu banyak. Handphone penuh aplikasi, gampang hang. Hati hidup kita, pikiran kita penuh dengan masalah, penuh dengan banyak sekali hal-hal yang kita inginkan, bisa hang juga, bisa kita pusing maupun depresi. Kita mulailah mengelola waktu kita, tenaga kita, hidup kita, finansial kita sebagai pengelola yang baik. Saya berharap Anda bisa menulis di kertas Anda beberapa minggu ke depan, mungkin hari ini kalau bisa sebelum lupa, apa yang Anda syukuri dari tahun ini. Apa yang Anda telah, apa tahun ini membuat Anda bertumbuh? Pelajaran apa, atau apa yang menghalangi Anda untuk bertumbuh tahun ini? Mungkin kayak contoh saya sering banget nongkrong dengan teman-teman. Saya sering banget nongkrong, saya pikir kayak, aduh mungkin kalau waktu itu dihabiskan untuk mempelajari, atau menghabiskan waktu untuk ambil kelas, atau untuk, saya nongkrong tuh bisa seharian gitu, ngobrolnya ngobrol teologi, ngomong hidup, tapi kan nggak perlu tiap hari ya gitu. Saya akan mengolah waktu saya lebih sebaik-baiknya lagi, karena dengan kita mengambil waktu banyak untuk hal yang lain, waktu yang untuk lainnya berkurang gitu. Jadi waktu kan nggak bisa diperbanyak, waktu tetap sama, alokasinya yang kita harus pintar gitu. Sehingga coba pikirkan, tahun depan apa yang Anda ingin raih? Apa yang menghambat untuk meraih hal tersebut? Contohnya, tadi kan saya bilang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya pekerjaan. Oke, berarti pengen punya rumah, ya kita harus cari cari tahu developer yang mana yang bagus, cari tahu bank bisa minjemin berapa dan sebagainya. Kita harus mulai menabung, ilangin aplikasi shopping, berhemat, hanya pakai baju lama, hanya pakai makanannya di rumah aja. Semakin kita berhemat, semakin punya banyak uang untuk bisa cepat membeli rumah sendiri atau mobil. Pekerjaan, kalau mau kerja yang baik, ya caranya adalah berteman dengan orang-orang yang kita suka, yang dunia industri itu. Contohnya, Anda mau kerja di bank, tapi Anda gaulnya dengan orang-orang dari dunia fashion. Ya bisa aja dia punya koneksi, tapi kan lebih-lebih lagi sebenarnya gaulnya sama orang yang punya yang kerja di bank. Karena kadang-kadang opening itu nggak diomongin di iklan. Orang bisa lebih suka rekomendasi. Trace, kamu nggak kerja, contoh ya, jadi guru di ini. Karena, let's say saya mau jadi guru. Karena saya ketemu sama guru-guru, lebih gampang dapat link. Saya kemarin teman dengan penulis-penulis. Dia bilang, Trace, kalau udah siap untuk tulis buku, kita editing sama kita bawa ke percetakan bareng. Karena gaulnya sama orang yang nulis buku. Kalau saya pengen menulis buku, gaulnya sama pemabok, ya nggak akan menghasilkan buku. Artinya kalau emang merindukan untuk bisa menghasilkan suatu karya atau karir, ya gaulnya sama orang-orang di dunia itu gitu. Sehingga kita harus punya strategi yang baik untuk tahun depan agar tidak sia-sia hidup kita. Pengelola yang baik adalah menggunakan teknologi dan waktu untuk kemuliaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. So, ladies, let us discuss. Kalian paling suka teknologi apa? Boleh angkat tangan. Saya izinkan kalian sharing. Wow, ini saya baru lihat aplikasi. Saya boleh nggak coba klik ya? Ini ada di aplikasinya si Zoom. Dia bikin kayak classroom gitu. Coba ya. Penasaran kayak gimana sih? Wow. Wow. Oke, saya coba tunjukin ke kalian semua ya. Guys, look. Kalian lihat nggak? Hai. Kita lagi di kelas nih. Lucu banget ya. Kalian udah pernah lihat ini nggak sebelumnya? Udah sering nih ya. Saya baru hari ini. Belum. Oke, kita di kelas. Lagi nonton apa nih? Teknologi. Wow, this is so cool. Keren, keren, keren. Saya baru hari ini loh melihatnya. Ini kenapa kurang? Oke, kita nonton film aja deh. Oke, mari tonton film. Ya, ini film apa ya kita nonton ya? Oke, ladies. Saya akan berhenti. Mari kita fokus kepada apa teknologi apa yang kalian syukuri banget dan kalian um, ingin orang lain siapa tahu belum tahu. Oke, angkat tangan. Please share. Apa saya tunjuk ya?
siapa yang punya teknologi yang kalian suka. Yang kalian pikir, hey guys, kalian coba deh ini. Siapa tahu ada yang belum tahu nih gitu. Oke, thank you so much, Sandra. Silakan sharing. Oke, selamat pagi semuanya. Kalau dari saya sih teknologi banyak membantu dalam hal bekerja ya. Karena sejak pandemi kan kita tujuh aja dibatasi untuk bertemu interaksi dengan orang. Jadi kayak seperti Zoom meeting ini, Google Meet, Microsoft Teams itu sangat membantu. Apalagi kalau misalnya kita ini ingin sekolah di luar negeri, terus kita kan nggak mungkin ke sana biayanya dan sebagainya. Ada juga kan online class melalui pertemuan seperti ini gitu. Jadi itu sangat membantu bagi saya. Terus kemudian juga mungkin kalau kita tahu ada Google Drive, dengan aja Google Drive kita bisa save nih data-data yang penting yang mungkin kita bisa share juga ke orang lainnya, misalnya dalam tim kita, teamwork kita. Nah itu kan bisa kita share juga melalui Google Drive. Seperti itu juga kalau misalnya sekarang sih saya sering juga menggunakan Canva ya. Nah Canva itu juga mempercantik kita sih kalau misalnya kita mau presentasi, kita buat brosur, invitation, flyer. Nah itu sangat membantu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Wow, membantu sekali Sandra. Thank you so much ya untuk sharing ya. Nah, ladies, kalian tahu nggak, Canva ini foundernya perempuan. Dia menjadi perempuan terkaya di Australia gara-gara Canva. Canva ini gratis sebenarnya. Itu penuh dengan banyak sekali template untuk bikin kalender, untuk bikin post Instagram, Instastory, untuk undangan, apapun. Tapi dia punya juga yang berbayar. Jadi pro, ada logo kecilnya pro gitu. Artinya kita harus bayar. Kalau yang beberapa gambar bayar, beberapa gambar gratis. Kita bisa ngubah-ngubah, ngutak-atik dan sebagainya sehingga menjadi personalized milik kita sendiri. Nah, kayaknya imagine perempuan loh yang punya sampai dia jadi perempuan terkaya di Australia gara-gara ini kalau nggak salah. Terus udah gitu, tadi juga bagus banget ya Google Drive untuk save file kita dan sebagainya, maupun online meeting yang kita nikmati seperti Zoom dan sebagainya. Wow, thank you so much, that's so helpful. Oke, ada lagi yang lain mau sharing? Mungkin yang belum disebutkan? Angkat tangan, silakan. Angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Oke, Ibu Ellen, ready? Thank you, silakan sharing. Ya, terima kasih, Desi. Kalau saya memang orangnya nggak begitu pinter teknologi ya. Dan uh, saya juga merasa bahwa dengan keterbatasan HP saya juga karena memorinya juga kecil, jadi saya juga nggak banyak mencoba dengan hal yang lain. Tapi memang masa COVID itu ya ada banyak hal juga mau nggak mau belajar juga teknologi ya. Misalnya dalam kami pelayanan dulu waktu Zoom belum ada ya, di awal-awal pandemi itu belum belum terlalu kita mengenal Zoom. Jadi mengirimkan khotbah, renungan, itu cerita sekolah minggu itu hanya berupa kayak file gitu ya. Tapi setelah itu dengan voice note, rekaman suara, terus meningkat dengan video. Jadi belajar merender dan itu memang kadang-kadang sulit karena memerlukan waktu yang lama, terus mengenal Zoom. Jadi banyak hal. Kalau saya memang tidak terlibat dengan begitu banyak aplikasi di gadget, tetapi saya banyak menggunakan secara khusus masa pandemi itu dengan IG dan juga dengan FB itu untuk membagikan renungan firman Tuhan, khususnya biasanya khotbah-khotbah minggu ya. Jadi bersyukur itu banyak sekali menjadi berkat lah bagi orang lain. Dan saya memang melihat juga ada banyak hal-hal yang sisi negatifnya dari teknologi seperti tadi Tracy sudah sampaikan dan kita semua tahu. Dan saya sangat senang dengan 1 Korintus 10 tadi ya, ayat 23 Paulus bilang, dan juga paralelnya dalam 1 Korintus 6 ayat 12 saya mau bacakan, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi ini memang satu hal yang luar biasa. Jauh sebelum terjadi hal-hal seperti ini, Paulus pun sudah mengingatkan kita ya. Tuhan melalui Paulus mengingatkan kita untuk kita tidak diperhamba oleh apapun. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak akan menjadi baik untuk kita. Ya, harus ada pembatasan diri tadi seperti Tracy sudah bilang. Tracy sendiri juga kalau mau IG harus 2 jam aja ya, sudah ada waktunya. Jadi memang benar, saya juga walaupun sebagai hamba Tuhan juga kadang
ketika kita mau lihat media sosmed seperti itu, kadang kita terlena, ih ini bagus, terus mulai komen dan akhirnya kelamaan lupa untuk ini udah waktunya baca Alkitab, tapi kita karena sibuk dengan sosial media. Jadi nasihat Paulus ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Aduh, terima kasih banyak untuk sharingnya. Dan benar sekali sih, kita sebagai hamba Tuhan, walaupun waktu masa pandemi kita nggak bisa melayani Tuhan di gereja atau terbatas, tapi melalui teknologi kita bisa reach out. Dan yang amazingnya adalah banyak sekali gereja-gereja diberkati dengan teknologi. Kalau dulu cuma punya jemaat 100, gara-gara teknologi mereka post di YouTube, di Instagram, di Facebook, tiba-tiba ada tiap tiap minggu ada 300 orang yang nonton videonya, 500 orang nonton videonya, ada yang 1000-an lebih nonton videonya. Berarti kan gereja itu jadi global, jadi luas. Gereja bukan terbatas hanya pada suatu bentuk ruangan. Tapi kan gereja kan adalah kita adalah gereja. Anda, saya adalah semua gereja. Ini kita gereja yang sedang berkumpul di teknologi, punya platform, tapi di kota masing-masing gitu. Amazing God. Kita harus klaim bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena gini, kayak pisau di tangan si jahat untuk membunuh, di tangan anak Tuhan untuk memasak, untuk memotong, untuk membuat sesuatu, mengelola sesuatu gitu. Jadi mari kita gunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. So thank you so much, selamat melayani. Satu lagi mungkin ada yang mau sharing lagi yang belum disebutkan, teknologi yang belum disebutkan, yang berguna sekali, siapa tahu menginspirasi kita semua. Teknologi, apapun bentuknya. Teman saya bilang kemarin, ada vacuum cleaner, bentuknya bulat, nggak mahal, nyicil setahun belinya di platform penjualan barang itu. Dia nyalain pagi, dia robot ini kemana-mana. Ke seluruh ruang tamunya dia, sampai ini. Dia tuh nggak perlu nyapu sekarang. Pokoknya kayak langsung bersih banget dia sampai gini udah nggak ada, dan di dalam itu pas dia dibuka penuh dengan debu dan rambut lah, apalah binatang lah, apalah gitu tuh. Jadi dia tuh seneng banget itu mengubah hidup dia banget. Capek Trace nyapu memang nggak banyak waktu ya, kayak 5 menit, tapi pagi hari nyapu, malamnya nyapu, capek juga. Dia aja robot yang kerja gitu. Nanti dia bawa ke lantai 2, malamnya pas dia tidur robot itu jalan-jalan ke lantai 2-nya dia untuk bersihin semuanya. Itu contoh juga teknologi yang membantu orang untuk mempermudah hidup. Ada lagi mungkin mau sharing sebelum kita mungkin akhiri kelas terakhir kita di tahun 2023. Ada yang mau sharing tentang teknologi yang mereka sukai? Ada yang bilang juga ini book tempat online books juga itu juga membantu sekali, kayak Goodread itu kita kalau search buku karena orang berbaca hati kasih quotation-nya mereka, apa quote-nya mereka suka dari buku tersebut atau summarize dan sebagainya. Itu membantu juga. Oke, udah nggak ada lagi ya. Anybody wanna share? Ada yang mau sharing? Oke, asik. Kita punya. Ya, silakan. Oke, mungkin yang aku ingat itu kalau yang suka kerja kelompok gitu ya, mungkin bisa diaplikasikan juga di gereja itu ada yang namanya Trello. Trello itu untuk team working ya. Jadi untuk kalau misalnya kita punya project dan khususnya kalau yang teman-temannya tuh jauh gitu kan, susah ketemuan. Nah itu bisa dimasukin ke situ semua. Jadi kita bisa update setiap job desk kita, setiap apa ya, udah sampai di mana progresnya, pekerjaannya, itu bisa dipantau dari situ. Itu aja sih, Prince. Selain Canva tadi tentunya ya. Powerful. Thank you ya. Eh, itu boleh tulisin nggak? Tulisnya kayak gimana? Di chat, biar kita bisa mencoba mengaplikasikannya. Selain itu, coba ya ini. Thank you. Thank you so much for sharing. Ada lagi yang mau sharing? Coba lihat HP-nya. Aplikasi apa yang aku bisa bantu orang ya? Oh, saya dong. Nyalain lampu pakai handphone. Belum beli yang elektronik buat AC. Pengen beli juga yang buat AC juga. Nanti kalau ada uang yang beli, mau beli. Ada tuh caranya untuk tombol apa untuk koneksi ke remote AC gitu deh. Pokoknya jadi bisa nyalain AC dari luar. Mau pulang nih, panas banget. Biar pas pulang ke rumah nggak panas-panas banget. 1 jam sebelum pulang, nyalain AC dulu deh, gitu dari handphone. Itu juga ada tuh teknologinya. Mempermudah hidup. Trello, oke, thank you. Iya, Ring juga. Saya punya tombol alarm di rumah saya. Orang kalau ke rumah saya, nelfon saya, Ring, namanya Ring dari Amerika.
Nanti saya kayak, halo Pak, gitu. Saya bisa lihat dia ngapain. Iya, taruh situ aja Pak, sebelah kanan. Iya, oke, makasih ya Pak, gitu. Tetangga lewat bisa lihat, oh lagi ada tetangga bawa anjing jalan, lagi ada orang ngantar paket dan sebagainya, itu semua kelihatan gitu. Dan itu bisa direkam juga. So ya, itu salah satu teknologi pemuda hidup. Jadi, ladies, poinnya adalah terlalu banyak teknologi di luar sana yang kita bisa gunakan. Tapi jangan semuanya diambil. Pilih yang terbaik. Kalau udah nggak baik, hapus aja. Jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang nggak berguna, yang sebenarnya nggak bawa kebaikan. Mulailah Desember ini merevisi ulang kita punya handphone. Kita renovasi handphone kita. Aplikasi yang nggak berguna dan bikin boros, hapus. Hapus, uninstall, pencet, install, uninstall, uninstall, uninstall. Sehingga tahun depan, HP kita ringan, isinya cuma aplikasi yang kita perlukan. Foto-fotonya pun kita udah hapus yang 3 foto bersama yang mirip-mirip, lihat mata orang semua. Kebuka nggak? Oh, kebuka. Ini ada yang tutup. Ini ada 5 orang tutup. Ah, hapuslah, kasihan. Masa kita upload foto dia kayak orang kayak saya kayak nggak kelihatan itu matanya. Jadi kita bantulah untuk meringankan handphone kita. Hidup itu juga sama. Apa yang mencoba mengusik pikiran kita terlalu banyak, ketakutan kita, rasa kemarahan kita dan sebagainya, kita coba filter ulang lagi. Apa yang nggak perlu, hapus, hapus, ampuni, 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 sehingga pikiran kita menjadi pikiran tenang. A quiet heart, a quiet mind. Hati itu juga sama. Coba hilangkan apa-apa yang nggak perlu. Hal-hal yang nggak perlu, apalagi perempuan terlalu banyak khawatir-khawatirnya. Nah, maka dari itu kita bisa menutup kelas tentang teknologi, sahabat atau musuh, teknologi dan sahabat membantu kita. Dan kita dipanggil Tuhan untuk berinovasi, yang sesimpel mungkin loh, inovasi nggak harus teknologi. Kayak tadi orang bikin kue, pengen bikin kue 2, nggak perlu 2 kali bikin kan? Tinggal kasih kertas setengah-setengahnya. Sama aja, bahan dasarnya vanilla dulu, tambahin coklat, udah. Bisa punya 2 rasa. Terus kita pun juga mengelola teknologi dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak bisa pakai lagi, kasih orang yang merindukan punya itu dan nggak punya uang. Ada HP yang lebih nih contohnya. Ya coba kita kasih orang yang memerlukan HP yang nggak bisa beli HP. Atau radio atau apapun. Kita bisa berdoa, Tuhan kasih siapa ya, tawarin ke siapa ya, dan sebagainya. Ini saya berbicara bukan sebagai orang yang sudah beres. Saya berbicara sebagai orang yang masih dalam proses. Karena komputer ada 2. Satu lagi nggak perlu padahal. Harusnya kasih orang ya, atau jual. HP juga. Ada satu lagi saya nggak pakai. Tapi itu udah iPhone iPhone 5. Udah lama banget gitu. Jadi harus belajar untuk mengelola dan memberikan kepada orang yang tepat. Agar kita nggak perlu clutter yang menyimpan barang-barang yang nggak perlu. Itu benar-benar nggak, bukan mengelola dengan baik loh. Kalau nggak menggunakannya. So, ladies, tahun ini tuliskan 3 hal yang kalian syukuri akan tahun 2023. 3 hal yang kalian akan ingin ubah dari tahun 2023 agar tahun depan hidup kita bermakna dengan hati dan pikiran yang tenang untuk bisa mencapai harapan dan impian kita semua. Boleh bermimpi. Tulis 3 hal yang kami ingin dapatkan tahun depan. Apa yang kamu ingin, boleh tambah 5, boleh tambah 7. Tapi saya suka angka 3, nggak tahu kenapa. Karena mungkin Allah Tritunggal atau nama saya Trinita. Tapi Anda boleh tambahkan dan kurangi, tapi jangan terlalu banyak. Doakan, harapkan, dan fokus tahun depan. Kita bisa meraih impian kita. Asal kita fokus dan tidak kedistraksi dengan hal-hal yang tidak berguna. So, saya berharap kita semakin cemerlang, hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan gunakan semua untuk kebaikan. Oke, izinkan saya menutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih di ujung tahun 2023 ini, di Desember ini Tuhan, kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan yang setia sepanjang tahun kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Allah yang menuntun, Allah yang terus-menerus menumbuh-numbuhkan kami dalam kebenaran-Mu. Pertumbuhan kami pun sungguh-sungguh karena karya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena karunia yang terlalu berlimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur untuk bisa mempelajari bahwa teknologi adalah teman kami. Kami dipanggil untuk menjadi pengelola dan pencipta yang baik. Kami berdoa Tuhan agar inspirasi surgawi menyertai kami. Kami tidak takut melangkah dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa Tuhan agar di hari ini kami juga mulai mendeclutter untuk menghilangkan hal-hal yang tidak berguna, untuk menghilangkan uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak berguna, yang hanya memenuhi handphone kami, memberatkan handphone kami,
sehingga tidak bisa berguna dan berfungsi secara cepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kiranya di hati kami pun, pikiran kami pun juga hal sama Tuhan, untuk kami bisa membuang kemarahan, kebencian, iri hati, apapun bentuknya, agar hati dan pikiran kami teduh, tenang, dan hening, hanya untuk bisa membawa kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan, di tahun depan impian kami, harapan kami bisa terjadi, dan bantu kami Tuhan untuk bisa mengusahakannya, karena kami percaya berkat dari Tuhan, dan Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, agar kami bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, berinovasi, dan juga menjadi pengelola yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berterima kasih juga untuk Ladini, selama setahun ini Engkau setia menuntun kami, dan juga mengilhamkan kami untuk kelas-kelas pengajaran. Kami menutup kelas tahun ini dengan sukacita, percaya bahwa tahun depan akan jauh lebih baik lagi, dengan kolaborasi dengan banyak orang untuk bisa mengajarkan kepada kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih banyak, kami ucap syukur dan percaya bahwa Engkau di tengah-tengah kehidupan kami dan bertahta di tahta tertinggi dalam hati pikiran kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.